Seorang santri ketika selesai belajar, maka dia akan terjun di masyarakat. Ini pertanyaan yang bagus ya. Maka jangan langsung dia tadi itu berdakwah dengan tanpa melihat kondisi masyarakat. Kita perlu melihat kondisi masyarakat. Kita perlu belajar dari senior kita. Bagaimana caranya. Kadang-kadang karena baru pulang dari pondok itu semangat-semangatnya haram, halal, ini dan itu. Sehingga takut salah langkah. Padahal dalam dakwah itu Sayyidina Habib Umar ada membuat metode dakwah. Pertama metode dakwah itu ta'lif, kemudian ta'rif, kemudian baru taklif. Ada 3 tahapan. Ini yang perlu dipelajari alumni yang baru pulang dari pondok pesantren, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Terutama yang dari luar negeri ya, karena di sana mereka lihat tidak ada haram, nggak ada ini, nggak ada itu. Pulang ke Indonesia dia lihat, oh ini apa ini. Nah, itu perlu menunda sedikit untuk mempelajari. Habib Umar 3 tahapan dakwah. Pertama, taklif. Buat orang itu senang dengan kita. Itu yang pertama. Buat orang itu senang dengan kita. Sebelum kita ajak dia. Lihat Nabi SAW, beliau menanamkan di sahabatnya cinta kepada beliau dulu. Dengan apa? Dengan akhlak beliau. Orang senang dengan akhlak. Dengan bantuan beliau. Rasulullah sering membantu orang-orang yang fakir, orang-orang yang enggak punya. Sehingga orang-orang senang kepada beliau. Dengan hadiah, beri hadiah yang kita mampu untuk memberikan. Dengan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Artinya lakukan hal-hal yang membuat masyarakat itu senang dengan Anda. Bukan untuk disenangi orang lah, untuk dakwah. Ini metode dakwah. Nah, ketika Anda lihat masyarakat sudah senang dengan Anda, dan otomatis masyarakat itu ada bermacam-macam. Ada yang sudah merespon Anda senang, Anda akan melihat hal itu. Ketika Anda salam, dia menjawab dengan semangat, mempersilahkan Anda mampir, menghormati Anda. Oh, ini berarti orang sudah senang. Ada orang masih cuek. Anda salam masih aja salam tanpa ada respon. Ini belum masih. Anda perlu lihat orang-orang yang sudah senang siapa, orang-orang yang masih belum senang siapa. Ada orang Anda udah baik masih benci dengan Anda. Itu ada. Gak ada masalah. Tapi Anda perlu tahu itu. Untuk apa? Untuk Anda mulai tahapan yang kedua. Setelah Anda melakukan taklif, Anda pisah orang-orang itu. Yang senang sama Anda sekian orang. Fulan. Yang masih kurang merespon Anda sekian orang-orang ini. Yang masih membenci Anda orang-orang itu. Anda tinggalkan yang benci, tinggalkan yang kurang respon. Anda hadapi, Anda konsentrasi yang sudah senang dengan Anda. Karena ini sudah selesai tahapan awal Anda. Anda lebih lagi konsentrasi sama dia, lebih lagi berakhlak dengan dia, lebih lagi mungkin berkunjung, lebih lagi mungkin la ilaha illallah memberi hadiah. Habib Umar waktu tahapan beliau dakwah, beliau ingin pemuda-pemuda yang saat itu lagi gila bola di Bayudha sebelum beliau ke Tarim. Gimana anak-anak ini, pemuda-pemuda ini mau belajar? Beliau panggil ke pondok, nggak mau, anti sama pondok anak-anak itu. Beliau menjadikan gimana caranya anak muda ini sayang dan cinta sama Habib Umar. Apa yang beliau lakukan? Setiap sore beliau itu ada rohah, ada santri sedikit yang beliau ajarkan di situ kitab-kitab tasawuf. Beliau pindah waktu sore itu, beliau jadikan rohanya di lapangan bola, di samping anak-anak yang main itu. Sambil beliau bawa minuman, bawa roti.
Ketika anak-anak yang beliau roha, nggak menghabiskan waktunya nonton bola lah, beliau roha ngajar sama santri-santri itu, tetap beliau ngajar, tapi ngajarnya itu di samping lapangan bola. Tengah-tengah beliau ngajar, beliau lihat mereka sambil senyum, ngajar lagi. Nggak dihabiskan waktunya untuk nonton bola lah, beliau habiskan waktunya untuk ngopi anak-anak ini, ngajari anak-anak santri ini, tapi beliau sisipkan untuk melihat mereka dengan senyum. Ketika waktu istirahat, mereka datang ke Habib Umar, kan Habib Umar bawa minuman dan makanan, mereka minum. Pemuda ini Masya Allah Ustadz yang satu ini, nggak seperti Ustadz yang lain, datang ke tempat kita bawa minuman, bawa makanan. Senang pemuda itu. Sekali, 2 kali, seminggu, 2 minggu, nggak tahu itu berapa bulan acara itu beliau istiqomah. Sampai beliau lihat anak-anaknya udah cinta sama beliau. Nah, mulailah beliau naikkan tahapan yang kedua. Nah, udah cinta, barulah ta'rif. Beliau kenalkan ilmu, beliau kenalkan adab. Pasti mau, kau udah cinta, udah kena. Ibarat orang itu udah kena. Ikan itu kena jaring udah. Kita mau goreng, kita mau apain, udah mereka nurut. Mulai Habib Umar tidak datang. Loh, mana Habib Umar? Tanya, apa sakit Habib? Enggak ada. Kemana? Hanya satu tanya sama Habib, Habib, kok nggak datang lagi ke lapangan bola? Sebetulnya anak ini kepingin datang, tapi anak ini merasa dosa. Lu kenapa, Beb? Kamu main bola pakai celana pendek. Oh, gara-gara kami celana pendek, kamu antum nggak datang lagi, Beb? Iya. Alas, mulai besok kami celana panjang. Antum datang ya? Oh, kalau kamu celana panjang, aku datang. Loh, mulai pertama itu mereka celana pendek, Habib Umar kok datang? Nah, ini tahapan gitu loh. Kalau mulai pertama saya mau datang kalau kamu celana panjang, nanti siapa ngatur kita? Jangan datang nggak apa-apa. Karena belum cinta masih. Nah, ini tahapan pertama ini yang banyak dilelaikan oleh alumni yang akhirnya menimbulkan masalah dalam dakwahnya. Orang belum sayang udah diantem, udah diharamkan, udah dicaci, ya menjauh. Nah, kemudian setelah mereka udah nurut sama Habib, celana panjang main bola. Setelah itu Habib Umar mulai lagi naikkan. Tambah cinta mereka, tambah senang. Saya selalu hadir di tempat inti ini lapangan bola. Wah, antum tidak pernah datang ke tempat kita. Gantian dong. Ya Allah, Beb, anak ini kalau masuk pondok ini pusing. Kita ini nggak bisa kayak sarungan, nggak bisa pakai kopiaan, nggak bisa. Oh, nggak usah. Inti ke kamar anak khusus, ke ruangan anak. Inti pakaian bebas, yang penting nutup aurat. Celana nggak apa-apa, Beb, nggak apa-apa. Kita nggak bisa duduk sila, yang dengarkan. Inti duduk bebas. Nggak apa-apa, Beb, nggak apa-apa. Ya udah, datang, betul. Pakai celana, pakai kaos, duduknya bertingkrang, ada yang sembucuk, dibiarkan sama Habib. Apa yang diajarkan di situ? Sirah Nabi. Sirah Nabi Muhammad SAW. Gak bahas VG, gak bahas tasawuf, gak nyambung ini pemain bola masih. Diterangkan tentang Nabi Muhammad. Sedikit demi sedikit mulai tertanam cahaya Nabi, keikhlasan Habib Umar, pandangan Habib Umar berubah menjadi dai semua. Pemain bola itu sekarang ada megang satu provinsi, ada yang megang pondok pesantren, jadi dai semuanya. Kenapa? Melalui tahapan-tahapan. Ini yang perlu dipelajari ya. Nah, taklif, kemudian ta'rif. Setelah mereka cinta, kita bisa. Yang cinta itu kita ajari lebih lagi. Yang belum cinta tinggal. Yang membenci tinggal. Jangan ada sibuk dengan mereka. Kenapa dia benci saya ya? Dia harus cinta sama saya. Capek Anda. Ada apa ngurusi orang yang benci? Tinggal urusi yang cinta sama Anda. Urusi yang sayang sama Anda. Habiskan waktu Anda kepada mereka. Perhatian Anda dengan mereka. Kemudian tingkatkan. Tingkatkan dengan Anda ajari ilmu, sirah Nabi. Kemudian yang cinta itu macam-macam juga. Ada yang semangat
ingin bantu dakwah kita, itu kita tingkatkan lagi. Kita ajak dakwah. Nah, artinya kita harus melihat ini orang gimana, ini orang gimana, ini orang gimana. Tidak semua ucapan kita untuk semua orang. Lah, kita harus kullu khatibun nas ala qadri ugulihim. Nah, kita ajak orang itu sesuai akal mereka. Baik. Ini tahapan-tahapan dakwah. Setelah ta'rif barulah taklif. Kita ajak mereka untuk dakwah.